Ya, Ramiza, manusia itu bernapas menghirup apa? Oksigen. Oksigen kan? Ya betul. Nah, itu manusia kita mengetahui bahwa manusia bernapas menghirup oksigen. Kemudian kita belajar kimia. Oh, di kimia oksigen itu dilambangkan dengan O. Nah, kemudian kita menyatakan nih tanpa tanpa ada pengetahuan tambahan lagi. Kita menyatakan bahwa manusia itu bernapas menghirup O. Nah, itu dia. Manusia itu bernapas menghirup O. Menghirup O. Betul nggak? Bahwa manusia bernapas menghirup O. Betul nggak, Rameza? Bahwa manusia bernapas menghirup O. Iya, O2. Nah, ya. Yang benar O2 ya. Benar O2, bukan O. Nah, jadi manusia itu bernapas menghirup senyawa O2. O2 itu sudah bentuk senyawa. Kenapa dia dikatakan senyawa? Karena dia berikatan dengan O yang lain. Ya, dia berikatan dengan O yang lain. Jadi yang kita hirup itu adalah molekul senyawa, bukan atom, ya, bukan atom. Artinya, secara realita di alam itu tidak ada O. Yang ada adalah O yang sudah berikatan dengan O yang lainnya. Yang ada adalah O yang sudah berikatan dengan O lainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada nggak senyawa yang berdiri sendiri tanpa dia berikatan dengan sesama dia? Ada helium namanya. Ya, ini helium. Sehingga kalau gas helium itu tulis aja He. Nggak perlu seperti O. Misalkan manusia menghirup oksigen, ditulis O2. Kenapa? Memang nyatanya dia berikatan. Tidak bisa sendiri. Ya. Oke, silakan Rajwa ya. Silakan Rajwa. Nah, seperti itu ya. Untuk rumus kimia. Oke, kalau kecepatan bilang ya. Kalau mencatat ya. Nah, kemudian secara nyata juga, kayak besi ya. Besi memang dia disebutkan dia itu Fe. Cuma secara nyata, Fe itu tidak bisa sendirian. Dia harus, ya, dia itu berkelompok. Nah, Fe itu berkelompok. Nah, dia nggak bisa sendirian. Besi itu berkelompok, walaupun dia tidak berikatan untuk membentuk senyawa baru ya. Jadi besi itu dengan besi lainnya tidak berikatan untuk membentuk senyawa baru, tidak. Tapi dia bersama-sama gitu, menempati tempat yang sama atau berkelompok. Itu dia. Kalau H2O berbeda. H2O itu dia O dan H itu saling berikatan membentuk senyawa yang baru, yaitu senyawa air. Ya, membentuk senyawa baru itu senyawa air. Nah, dan dia antar airnya itu ada saling ikatan, cuma lemah ikatannya sehingga bisa dipisahkan. Maka air itu kalau kita minum atau kita itu bisa memisahkan air ya. Ya, kita bisa memisahkan air karena ikatannya lemah, baik itu secara langsung atau menggunakan alat ya, baik itu secara langsung maupun menggunakan alat. Nah, air, rumus kimianya adalah H2O. Ini senyawa air yang kita minum itu adalah rangkaian atau ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan oksigen. Ya. Ikatan yang terjadi antara hidrogen dan oksigen. Oke, itu ya. Lanjut. Kalau cepat tolong dibilangin. Nah, kemudian di rumus kimia itu ada dua hal. Rumus molekul dengan rumus empiris. Rumus molekul itu adalah rumus sebenarnya. Maksudnya adalah rumus ini senyawa yang terbentuk ya. Rumus senyawa yang terbentuk seperti apa? Contoh misalnya begini. Kita mengetahui adanya gula ya. Gula itu adalah glukosa.
Misalkan rumus kimia glukosa itu apa? Rumus kimia itu adalah C6H12O6. Ya, rumus kimia glukosa adalah C6H12O6. Jadi banyaknya unsur C pada glukosa ada 6. Banyaknya unsur H pada glukosa ada 12. Banyaknya unsur O pada glukosa ada 6. Nah, ini rumus molekul. Sedangkan rumus empiris itu adalah perbandingan yang paling sederhana. Ya, perbandingan yang paling sederhana. Contoh, perbandingan sederhana dari C6H12O6 adalah CH2O. Ya, CH2O perbandingan sederhananya. Jadi C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Itu namanya rumus empiris. Perbandingan sederhana dari rumus molekulnya. Yang perbandingan sederhana dari rumus molekulnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ustadz Afan boleh nyatat dulu nggak ya, Ustadz? Yang ini boleh, boleh. Afan yang sebelumnya juga belum dicatat, soalnya dengerin Ustadz dulu. Oke, oke. Sudah sebelumnya ya? Iya, dari awal. Ini sudah rumus kimia? Belum, Ustadz. Oke, silakan ya. Kan dibilang ya, kalau Pak saya sudah lanjut slide-nya ya, ntar Bapak gantikan. Afwan, Ustadz. Ya, gimana? Afwan, Nana izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Kan rumus empiris itu perbandingan yang paling sederhana ya, Ustadz. Berarti H2O itu termasuk empiris juga ya, Ustadz? H2O. H2O atau O2? H2O. Iya. Jadi H2O itu rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya juga H2O. Betul. Jadi paling sederhananya juga H2O. Gitu lainnya ya. Syukron, Ustadz. Afwan. Sudah. Ya,
Oke, silakan. Silakan. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, Ya. kan yang tadi ya, rumus molekulnya C6H12O6, terus rumus empirisnya CH2O. Ya. Itu sama, maksudnya sama-sama glukosa atau beda unsur gitu, Ustaz? Oh, sama-sama glukosa. Cuman dia rumus sederhana. Ya. Cuman dia rumus sederhana. Jadi, apa ya? Lalu pentingnya rumus empiris ini seperti apa kan? Pentingnya rumus empiris ini seperti apa? Itu menyatakan rumus kimia yang lebih sederhana dari rumus molekul. Nah, jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah C, H, dan O pada senyawa tersebut. Karena nantinya itu hubungannya dengan ini koefisien juga. Hubungannya koefisien juga. Nah, jadi kalau ke pertanyaan Rehana, ya sama-sama glukosa. Ya, sama-sama glukosa. Ya. Nggak ada perbedaan. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Hafan. Oke, kita lanjut ya. Jadi rumus molekul itu senyawa sebenarnya. Senyawa sebenarnya. Sedangkan rumus empiris itu menyatakan perbandingan terkecil. Perbandingan terkecil. Nah, jadi yang tadi Bapak beri contoh. Nah, itu C6, O12, O6. Nah, rumus empirisnya CH2O. Bagaimana dengan H2O? Rumus molekul H2O. Maka rumus empirisnya juga sama H2O. Kok bisa? Ya, karena perbandingan H2O kalau dibagi lagi kan nggak bisa kan? Nah, jadi pada beberapa senyawa rumus molekul dengan rumus empirisnya sama. Ada juga senyawa yang rumus molekul dan rumus empirisnya berbeda. Itu ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Ustaz, aku mau nanya, tadi yang rumus empirisnya glukosa jadinya apa? Empiris glukosa, CH2O. CH2O ya? Ya, empirisnya menjadi CH2O. Ya, Van. Jadi sama-sama dibagi 6 ya. Sama-sama dibagi 6. Menjadi paling sederhananya adalah CH2O. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh rumus molekul dan rumus empiris. Nah, amoniak ini tidak ada perubahan. Nah, dikarenakan amoniak ini sama. Nah, asam cuka ada H2O. Sama dong Pak dengan glukosa. Iya sama. Sama. Jadi rumus empiris asam cuka dan rumus empiris asam cuka dan rumus empiris glukosa itu sama, tidak berbeda. Nah, karena rumus empiris itu menyatakan banyaknya perbandingan paling kecil ya, banyaknya perbandingan paling kecil dari suatu senyawa. Ya, silakan Amira ya, silakan Amira. Nah, benzena itu CH. Nah, jadi misalkan kalian ingin mengetahui rumus sebenarnya itu dari rumus molekul, nggak bisa kalian mengetahui dari rumus empiris.
Ya, tidak bisa kalau mengetahuinya dari rumus empiris. Oke, lanjut ya. Ustaz, Ya, Ana boleh bertanya tentang yang slide ini? boleh ya. Kalau untuk dari rumus molekulnya CH3COOH menjadi rumus empirisnya dari CH2O itu caranya bagaimana ya, Ustaz? Sama-sama dibagi dengan pembagi yang sama. Ya, sama-sama dibagi dengan pembagi yang sama. Nah, kita lihat di sini ya. Kan CH3COOH. C-nya ada berapa? 2. 2. H-nya ada? 4. 4. O-nya ada? 2. 2. Dibagi yang sama dibagi berapa? 2. 2. Jadi C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1 kan? Nah, jadi C, Iya. H, 2O. Seperti itu. Baik, syukran Ustaz. Maka rumusnya jadi gini. Massa atom relatif Rm sama dengan massa atom relatif Rn dikali N. Karena N ini adalah jumlah pembagi. Ya, jumlah pembagi yang sama. Contohnya, kita ingin mengetahui berapa rumus molekul glukosa. Nah, dari CH2O. Nah, udah cari ada C itu 12. Ini tambah 1 kali 2 ya. Kemudian ditambah 16. Nah, ditambahkan kemudian dikali N-nya. N pada glukosa itu kan 6, kalikan 6 udah jadi. Jadi massa atom relatif dari glukosa. Tapi kalau dikali 2 itu menjadi massa atom relatif asam cuka. Nah, jadi kita bisa menggunakan Re ini untuk mempermudah dalam menghitung massa atom molekul. Nah, gini ya. Kok bisa mempermudah, Pak? Ini. Misalkan C6H12O6. Kalau antum mau menghitung berapa R dari glukosa itu kan gini, 6 dikali ARC kan ditambah 12 dikali ARH ditambah 6 dikali ARO. Begini kan caranya kan? Betul nggak? Caranya gini kan? Tetapi kalau kita menggunakan RE, rumus empiris, ya udah kita tinggal nih 1 dikali ARC ditambah 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO. Nah, hasilnya ini dikali 6. Nah, hasilnya sama nggak? Sama hasilnya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus empiris ini, kita tidak perlu terlalu panjang dalam penjumlahan dan perkalian. Nah, jadi kita tinggal menambahkan rumus empirisnya, kemudian dikalikan dengan pembagi yang sama, ya, pembagi yang sama dalam membentuk rumus molekulnya. Jadi ada kegunaan juga mempelajari rumus empiris ini untuk mempermudah kita menghitung rumus molekul. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kemudian tata nama. Coba Bapak tanya kepada Raihana Asia. Assalamualaikum Raihana. Waalaikumsalam. Raihana, Presiden Indonesia yang namanya disingkat itu siapa? Namanya disingkat B.J. Habibie.
Masih panjang. Ada lagi yang lebih singkat. Oh, Bapak SBY. Nah, Bapak SBY kan. Nah, jadi ketika kita mendengar kata SBY, oh kita tahu oh ini presiden dulu kita. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang kita mempelajari tata nama adalah untuk mengetahui nama dari suatu senyawa. Contohnya gini. CaCl2. Nah, ini kan singkatan kan? Kepanjangannya apa? Ini sama seperti manusia. Namanya disingkat. Kepanjangannya apa? Nah, ini kepanjangannya adalah kalsium klorida. Cuman senyawa ini diatur cara penamaannya. Jadi misalkan ada senyawa yang berikatan, kemudian lambangnya kita tulis, diatur ya, diatur cara penamaannya. Nah, pengaturannya itu tergantung dari senyawanya bentuknya apa? Apakah anorganik atau organik ya? Apakah anorganik atau organik? Senyawa yang sifatnya anorganik itu bisa merupakan senyawa kovalen biner atau senyawa yang berikatan secara kovalen, ada dua unsur yang saling berikatan yang berbeda jenis. Kemudian senyawa ion, senyawa yang berikatan dengan ionisasi atau asam atau basa. Nah, jadi senyawa organik ini, anorganik ini lebih mendetail cara penamaannya. Jadi kita mempelajari bagaimana penamaan dari senyawa-senyawa ini. Oke, lanjut ya. Bisa. Nah, ini kovalen biner. Nah, senyawa kovalen biner itu adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Nah, contoh senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur itu contohnya adalah CH4. Nah, ini dua jenis unsur, CO2, CO. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, kemudian di sini dikatakan unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Contohnya CO2. Nggak boleh antumnya tulis O2C. Nggak boleh. Penulisan itu harus C dulu, karena dia duluan, baru O. Maka CO2 atau H2O. Antumnya tulis O, H2. Nggak boleh juga. Ya. Jadi yang tulis itu H dulu, baru O. Karena urutan H dulu, duluan, baru O. Gitu. Atau ada senyawa. Ini. SiO2. Nah, antumnya tulis O2Si. Nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Nah, jadi sesuai urutan. B, SI, C, SB, sampai F. Nah, silakan dicatat ya urutannya. Silakan dicatat.
Oke, sudah dicatat ya urutannya ya. Karena itu penting. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nama Latin. Apa ini? The mono, di, tri, tetra, penta, hexahepta, okta, nona, deka. Ya. Nah, ini adalah nama dari nomor untuk diberikan kepada senyawa yang kovalen, ya, senyawa kovalen, ya, senyawa yang kovalen. Ini untuk menuliskan indeks. Jadi contohnya gini loh, ada dua senyawa, satu senyawa ion. Yang pertama ada senyawa ion. Nah, senyawa ion itu adalah Bapak beritahu Al2O3. Kemudian ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu contohnya adalah N2O5. Nah, kalian lihat di sini nama N2O5 adalah dinitrogen pentaoksida. Aku ulangi ya, dinitrogen pentaoksida. Tetapi kalau L2O3 namanya itu tidak bisa kita tulis di aluminium trioksida. Kalau antum menulis di aluminium trioksida salah. Kok salah, Pak? Karena ini adalah senyawa ion, bukan kovalen. Lalu nama sebenarnya apa? Nama sebenarnya adalah aluminium oksida. Nah, nggak perlu ditulis di aluminium. Nah, sedangkan pada senyawa kovalen itu perlu ditulis di nitrogen pentaoksida. Kalau antum tulis nitrogen oksida, salah. Ya, kalau antum menulis nitrogen oksida itu salah. Begitu. Ya. Jadi fungsi dari kita menghafal mono, di, tri, tetra, penta, hexa, okta, nona, deka adalah untuk menamakan senyawa-senyawa kovalen, ya, untuk menamakan senyawa-senyawa kovalen. Oke, ada pertanyaan ke Bapak? Silakan. Kita nyatet dulu bentar. Ya. Jadi berarti ya.
kepada Naila ya, silakan pada Naila. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, senyawa ion kation, ion dan senyawa, tadi kan senyawa ion dan kovalen kan, kalian sudah tahu perbedaan kan? Jadi pada senyawa ion itu tidak perlu indeksnya itu disebutkan. Berapa banyak dia, itu nggak perlu. Nah, untuk penamaan senyawa ion, kita cukup mengetahui mana kationnya, mana anionnya, udah selesai. Misalkan Al 2O3. Oh, kationnya adalah Al, aluminium. Aluminium. Anionnya adalah oksigen, berarti oksida. Nah, maka kita namakan jadi aluminium oksida. Jadi pada kation anion, penamaan tersebut itu lebih mudah. Indeksnya itu tidak perlu disebutkan. Oke, silakan Siti. Ya. Pada kation anion itu lebih mudah senyawa ion, jadi indeksnya tidak perlu disebutkan. Cukup disebutkan aluminium oksida saja. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Ana mau nanya. Gimana, Rayhana? Cara kita tahu dia kation sama anion itu gimana? Oke, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mengetahui dia kation sama anion? Nah, jadi kation itu adalah unsur yang sifatnya positif, ya. Maka di sini ada tanda positif ya. Nah, anion itu adalah unsur yang sifatnya negatif. Maka ini negatif ya. Nah, kemudian huruf penulisan pertama kali pada suatu senyawa ion itu didahului oleh kation. Contoh, semuanya, hampir semuanya ya. NaCl. Kemudian KBr. Nah, ini kation dulu ditulis. Nah, sehingga penamaannya sudah mafhum gitu, maksudnya. Oh, pasti ini adalah ion, berarti namanya natrium klorida, KBr kalium bromida. Nah, nggak boleh antum tulis ClNa, nggak boleh, ya. Atau BRK, nggak boleh, atau O3Al2, nggak boleh juga. Nah, jadi kita sudah bisa mengetahui bahwa Na itu adalah kation karena ditulis pertama kali. K itu kation karena ditulis pertama kali. Cl itu adalah anion karena ditulis terakhir. Dan itu anion karena ditulis terakhir, seperti itu. Kalau dia ada 3 unsur gimana Ustaz? Misalnya kayak tadi C6H12O6 itu yang kation dan anionnya apa? Oke, bagus pertanyaan ya. Kalau misalkan C6H12O6 itu bagaimana Pak? Ada 3 unsur. Nah, ini adalah senyawa ikatan kovalen, bukan ion. Ini kovalen. Tahu dari mana Bapak? Karena C itu golongan 4A. H itu golongan 1A yang dimana dia adalah gas. O itu golongan 6A. Ini adalah kation. Nah, maka kovalen. Dan juga ini termasuk senyawa organik. Organik sehingga penamaan berbeda. Ya. Penamaan organik itu sesuai dengan panggilan yang biasa disebutkan. Ya, panggilan di masyarakat. Ya. Jadi masyarakat tahu gitu. Nah, kayak ini air. Apakah kalian pergi ke daerah pedalaman, contohnya daerah Banten atau Papua atau Kalimantan, tempat Bapak Dayak. Nah, kalian bilang, oh ini H2O, Bu mau beli H2O 1 botol gitu. Ngerti nggak? Nggak ngerti dia. Nah, karena memang dikenal air itu air atau water, ya air. Beli air botol itu atau air aqua kan, oh ini airnya. Nah, tapi dia nggak tahu kalau di situ ada unsur hidrogen. Hidrogennya berapa? Ada 2.
O-nya ada berapa? Ada oksigen, O-nya 1, ikatannya dia nggak tahu juga kan, apakah itu ikat kovalen, ikatan ion. Kata mereka, puyeng, ngapain? Nah, bagus beli air, tinggal minum aja kan, selesai. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ada nama-nama yang memang sudah dikenal, dipakai di dalam bahasa ilmiah. Nah, tapi kita harus mengetahui bagaimana strukturnya. Kita harus mengetahui bagaimana strukturnya. Salah satunya adalah glukosa, ya, glukosa. Itu nama yang umum ya, glukosa. Tapi kita harus mengetahui bagaimana strukturnya. Oke, gimana, Rehana? Ya, paham Ustaz, syukron. Afan. Oke, itu yang mengenai kation anion ya. Nah, ini nama-nama dari kation. H plus hidrogen, NH4 plus amonium, Li plus litium, Na plus natrium, Ag plus perak, Cu plus tembaga, Cu2 plus tembaga 2, Ba2 plus barium, Na2 plus nikel, Zn2 plus seng atau zinc 2, Fe2 plus besi 2, Fe3 plus 3, Sn2 plus timah, Sn4 plus timah 4. Nah, silakan dicatat ya. Di buku juga ada sih sebenarnya. Buku kalian SPS. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada enggak? Lupa nanya nih. Enggak ada pertanyaan. Apa tanya ya? Coba Faiha Nabiha. Assalamualaikum Faiha. Salam, Ustaz. Faiha, kenapa tembaga ini namanya 2? Tembaga 1, tembaga 2. Diulang. Kenapa tembaga namanya ada 2? Ada tembaga 1 Romawi, ada tembaga 2 Romawi. Gimana Faiha? Anda kurang tahu, Ustaz. Oke, nggak apa-apa Faiha ya. Oke, ini kepada anak-anak semua, Faiha juga ya. Jadi begini, anak. Kation itu yang bertindak sebagai kation itu tidak hanya logam golongan A, tetapi golongan B juga. Nah, perbedaan antara golongan A dan golongan B adalah golongan B itu bisa terbentuk beberapa ion. Ya, golongan B itu bisa terbentuk beberapa ion. Kalau golongan A tidak bisa. Contohnya misalnya Na2+ tidak bisa. Kemudian Li3+ nggak bisa, tetap dia Na+. Sedangkan golongan transisi itu bisa menjadi beberapa. Contoh tembaga, ada Cu+ dan Cu2+. Kemudian ada besi, ada Fe2+, ada Fe3+. Ada timah, Sn2+ dan Sn4+. Nah, karena dia ada beberapa, maka untuk membedakan di dalam penamaannya, itu harus dibedain kan? Supaya kita tahu kan, oh ini besi 3 atau besi 2, ini timah 2 atau timah 4, atau ini tembaga 1, tembaga 2. Nah, jadi kita membedakan dengan menggunakan simbol. Misalkan tembaga 1 berarti plusnya 1, tembaga 2 berarti muatannya ada 2. Jadi angka Romawi ini menyatakan muatan. Ya, menyatakan muatan pada unsur yang transisi atau golongan B. Oke, seperti itu ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini anion. Anion itu ada namanya hidroksida, ada oksida, fluorida, klorida, sianida, karbonat, silikat, asetat, nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, fosfat, permanganat ya. Asetat
nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, fosfat, permanganat. Nah, itu nama-nama anion. Jadi ada beberapa. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan dari kalian? Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 190 nih. Nama-nama kation, nama-nama anion ya, 190. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nama ketika dia terbentuk suatu senyawa. Contohnya Na2SO4, natrium sulfat, CaNO32, kalsium nitrat, FeCl2, besi 2 klorida karena dia transisi, FeCl3, besi 3 klorida karena dia transisi. Jadi cukup kation dan anionnya yang disebutkan saja. Tidak perlu sampai disebutkan berapa jumlah indeksnya, kecuali pada transisi itu harus diberitahu. Dia itu jadi penamaan 32 ini tidak menyebutkan transisi, tapi menyebutkan muatan. Ya. Jadi menyebutkan muatan bukan transisi. Oke, lanjut. Ya. Oke, silakan Rumah Syah. Ya. Oke, ini penamaan asam. Pada asam, namanya pakai asam. Namanya pakai asam. Jadi ada kata asam. Jadi suatu senyawa yang ada H, ya, kecuali H2O ya. Kalian jangan nanya, Pak, kenapa H2O tidak kata-kata asam? Ya, dia netral, ya, dia bukan asam. Nah, jadi misalkan seperti H3PO4, H2SO4, kemudian ada lagi misalkan HCl, HBr, atau HCl apa ya? HClO. Nah, itu adalah asam. Kenapa? Karena dia ada hidrogen H+ asam. Maka namanya asam. Kenapa? Nah, oke. Itu nama-nama asam. Jadi kalau misalkan kalian ketemu senyawa yang ada H-nya kecuali H2O, itu adalah asam. Dan ada yang lain lagi, kecuali CH3COH. CH3COOH, ini pengecualiannya, ini juga asam. Karena hanya di belakang. Hanya di belakang. Ya, hanya di belakang, ini asam juga nih. Ada hanya asam. Oke, ini namanya asam. Kemudian untuk dia asam apa, itu tergantung nama dari anion. Nama dari anion. Ya. Nama anionnya. Nah, jadi kalau kita tarik ke slide sebelumnya, ya, kita tarik slide sebelumnya nih. Nah, ini anion kan? Nah, jadi kan Bapak bilang hidrogen yang dimana dia ada ininya, anionnya ya, ada anionnya.
Nah, jadi misalkan gini, HF, asam fluorida, berarti asam fluorida. HCN, asam cyanida, asam cyanida. H2CO3, asam karbonat. H2SiO3, asam silikat. HNO2, asam nitrit. HNO3, asam nitrat. HSO3, H2SO3, misalkan H2SO3, asam sulfit. H2SO4, asam sulfat. H3PO4, asam fosfat. Ya. Kemudian HMNO4, asam permanganat. Ya. Jadi untuk nama setelah asam itu tergantung anionnya. Bapak ulangi lagi, nama setelah asam itu tergantung anionnya. Apakah dia fluorida, klorida, cyanida, karbonat, silikat, asetat, nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, fosfat, atau permanganat. Kecuali hidroksida ya. Kenapa hidroksida jadi pengecualian? Ada yang tahu? Kenapa hidroksida menjadi pengecualian? Ada yang tahu? Karena terletak di belakang. Karena terletak di belakang. Aku belum ya. Ada yang lain tahu? Misalkan asam ketemu hidroksida, namanya bukan asam hidroksida. Namanya jadi apa? Ketika asam H+ ketemu dengan hidroksida, namanya jadi apa? H+ ketemu hidroksida namanya jadi, coba Salma. Assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, Ya. namanya jadi apa Salma? Ketika H+ ketemu dengan hidroksida. H+ ketemu hidroksida, ketemu OH- ini, Ustaz. Iya. Ana kurang tahu. Mungkin Jadi apa? tapi kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu ya? Iya. Oke. Nah, namanya itu menjadi air, ya. Ya, namanya menjadi air. Kok bisa air, Pak? Ya bisa. Ini kan asam. OH- kan basah. H+ ketemu OH- jadi H2O, air. Ya. Nah, itu reaksi. Oke, itu ya, anak ya. Lanjut. Nah, sedangkan basa. Basa kebalikannya. Basa itu kalau ada hidroksida. Ya, kalau ada hidroksida. Nah, hidroksida ini. Nah, namanya tergantung pada kationnya, dia berikatan dengan apa. Contoh NaOH, natrium hidroksida. Al, OH3, aluminium hidroksida. Jadi namanya tergantung dengan ini ya. Namanya itu tergantung pada kationnya. Kita lihat ya kationnya. Misalkan ya NH4+ amonium. Jadi NH4OH, amonium hidroksida. Litium, LiOH, litium hidroksida. Natrium, NaOH, natrium hidroksida. Perak, AgOH, perak hidroksida atau argentum hidroksida. Nah, tembaga, CuOH, cuprum atau tembaga 1 hidroksida.
Jadi nama sebelumnya itu tergantung kationnya. Kationnya apa? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini mengenai tata nama? Oke, bahasa sudah ya. Nah, kalau penamaan senyawa organik itu tergantung memang panggilan seperti biasa apa. Ini nanti kita pelajari di kelas 11 dan 12 ya, 11-12. Di 10 cuma ini aja, metana, urea, asetat, glukosa, formaldehida itu sudah. Nah, metana ini hidrokarbon, urea itu nama umum, asam asetat itu masuk ke kelas 12, itu asam karboksilat, glukosa itu masuk ke dalam karbohidrat, formaldehida itu aldehid, itu masuk ke dalam kelas 12 juga, mengenai senyawa turunan alkana. Ya. Oke, ini secara umum ya. Nanti kita akan perdalam, karena waktunya mungkin kalian istirahat lebih banyak ya, sekitar 30 menit dulu. Bapak ada yang Bapak ingin kerjakan. Persamaan reaksi ini kita akan pelajari harus adanya koefisien hubungannya dengan hukum dari Antonelli-Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, kemudian kuncinya koefisien ini dalam stoikiometri. Ya, kemudian ada wujud gas, ada solid, ada gas, ada larutan, ada cairan, liquid ya. Terhadap perbedaan larutan dengan liquid itu apa? Ada bedanya ya. Kemudian langkah-langkah penyetaraan, ini langkah-langkahnya. Nanti Bapak akan mengajarkan dengan cara Bapak ya, karena Bapak juga kurang paham pakai ini. Bapak menggunakan cara Bapak saja, dan itu lebih cepat ya menurut Bapak. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Nah ini biasa juga dipakai oleh guru yang memang dulunya dia nggak belajar kimia, tapi dia minta mengajar kimia dengan cara matematika seperti ini. Bapak nggak biasa berbicara ini, langsung saja, jangan lama-lama ya untuk penyataan reaksi. Intinya adalah sesuai dengan hukum Antonelli-Lavoisier bahwa masa sebelum reaksi sama dengan masa setelah reaksi. Itu. Intinya seperti itu. Ya ini hukum dasar kimia, ada hukum kekekalan massa ini dari Antonelli-Lavoisier, hukum perbandingan tetap ini dari Proust, hukum kelipan berganda ini dari J.J. Thomson. J.J. Thomson ini Dalton ya, Dalton, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Nah ini Antonelli-Lavoisier mati dipenggal kepalanya. Kemudian Joseph Louis Proust, ini ilmuwan Prancis juga. Ini John Dalton, ilmuwan Inggris. Jadi ini Prancis Inggris ya. Nah kemudian ini Joseph Gay-Lussac. Nah kemudian Avogadro ini Inggris ya. Oke selesai. Nah, jadi nanti yang untuk materi selanjutnya itu mengenai penyataan reaksi, koefisien, dan tentang hukum dasar kimia, kita ke pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari Bapak. Terakhir mungkin bukan kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Mungkin bisa kepada Faiza Az-Zahra. Assalamualaikum Faiza. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, mungkin bisa diulangi apa yang sudah Faiza pahami saja. Ya, silakan Faiza. Sebenarnya tadi Ana banyak nggak ngerti, tapi yang tadi yang ngerti itu rumus kimia itu dibagi dua. Ada rumus molekul sama rumus empiris. Rumus molekul itu rumus sebenarnya yang rumus senyawa yang terbentuk. Terus empiris itu versi sederhananya. Terus caranya itu sama-sama dibagi gitu. Terus udah. Itu. Oke, ya nggak apa-apa ya Faiza ya. Kemudian Faiza dan teman-teman sekalian bisa diulangi lagi slide-nya. Kemudian bukunya dibaca. Ini lumayan banyak bukunya. Ini banyak pengetahuan yang harus kalian pahami ya. Bapak nggak mungkin bisa jelasin satu-satu, lama nih kalau di buku jelasin satu-satu. Bapak jelaskan di slide saja.
Dan Bapak mohon untuk kalian baca bukunya. Di sini misalkan ada air hidrat, di slide nggak ada tentang hidrat. Nah, kalian baca tentang hidrat juga. Terus Bapak jelaskan sedikit lah mengenai hidrat itu apa. Kemudian tata namanya organik, anorganik. Kemudian persamaan reaksi juga kalian baca ya. Di sini ada gambar mobil, ada fakta kimia juga mengenai nilai koefisien. Nah, kemudian penggunaan air di dalam mesin mobil ya. Jadi air itu bisa digunakan untuk bahan bakar. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa baca ya. Itu di elektrolisis ya. Nah, elektrolisis itu menggunakan energi. Nah, dan energinya mahal, kok bisa jadi murah? Nah, itu gimana caranya? Oke, itu saja dari Bapak. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan alhamdulillah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga nanti PTM kita bisa ketemu ya di kelas. Ustadz, aku Nana mau nanya. Ini ya? Untuk pH-nya itu, soal pH-nya nggak dibahas, Ustadz? Soal pH-nya. Oke, mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. pH-nya ya. Kan, Ustadz. Irfan. Salam. Ya.